Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geng selalu untuk geng semua. Apa kabarnya geng-geng semua? Semoga geng-geng semua dalam keadaan sehat-sehat selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kali ini saya akan membagikan video tentang pemrosesan kelapa sawit. Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Pada tahun 2019, total luas kebun kelapa sawit di Indonesia mencapai 14.456.611 hektar. Jauh meningkat dibanding tahun 2018 dengan luas 14.326.350 hektar. Perkebunan ini tersebar berbagai provinsi seperti Kalimantan, Sumatera, serta beberapa wilayah lain di Indonesia. Umumnya masyarakat mengenal kelapa sawit sebagai salah satu sumber minyak goreng, padahal minyak kelapa sawit sendiri adalah bahan baku yang memiliki banyak kegunaan, mulai dari minyak goreng, biodiesel, margarin, sampo, pasta gigi, susu kental manis, bahkan kue dan kremer kopi. Produksi minyak kelapa sawit berasal dari benih kelapa sawit. Benih-benih ini ditanam di kebun pembibitan, di mana benih-benih tersebut mendapatkan pemeliharaan yang intensif selama 8 bulan pertama masa pertumbuhan. Sebelum pemindahan ke kebun ketika usianya mencapai 12 bulan, di perkebunan pohon-pohon ini disirami dan dikelola dengan pupuk yang cukup selama masa pertumbuhan. Tanaman kelapa sawit memiliki masa produktif antara 25 hingga 30 tahun. Karena itu, pemilihan benih akan mempengaruhi produktivitas untuk beberapa dekade mendatang. Setelah 30 bulan, tanaman ini dianggap sudah dewasa dan siap untuk dipanen. Proses pemanenan ini akan dilakukan setiap 10-15 hari. Untuk memanen kelapa sawit, pemanen harus menggunakan egrek dengan pipa panjang untuk memotong buah dari batang yang tinggi. Untuk pohon kelapa sawit yang rendah, pemanen cukup menggunakan dodos. Kelapa sawit yang siap dipanen sangat mudah dikenali melalui warnanya yang merah dan cerah. Selanjutnya, kelapa sawit yang sudah dipanen dikirim ke pabrik untuk diproses menggunakan uap. Proses ini dilakukan agar kelapa sawit dapat lepas dari tandan dan untuk mematikan enzim yang dapat menurunkan kualitas kelapa sawit.
Setelah kelapa sawit terlepas dari tandannya, kemudian tandan buah kosong akan digunakan kembali. Serat panjang di batang dapat digunakan untuk kasur dan bantal kursi mobil. Sementara tandan buah kosong yang tersisa dikembalikan di tanah kebun untuk membantu menjaga kelembapan sebelum dijadikan pupuk ketika terjadi proses pembusukan. Setelah dilepas dari tandan, buah kelapa sawit diolah menjadi dua produk utama, yaitu minyak sawit mentah yang diekstrak dari daging buah dan minyak inti sawit yang berasal dari biji keras di bagian tengah. Langkah pertama adalah menekan buah untuk memeras minyak sawit mentah dari dagingnya. Kemudian minyak disaring dan dimurnikan untuk memastikan dari kontaminasi dan dikeringkan untuk memenuhi spesifikasi. Selanjutnya, minyak sawit mentah ditransfer ke pabrik pengolahan untuk diproses menjadi minyak nabati seperti minyak goreng, krim, dan margarin. Juga menjadi bahan oleokomia yang digunakan dalam deterjen dan pelumas, menjadi biodiesel dan asam laurat yang digunakan dalam kosmetik dan juga sabun. Nah, begitulah proses kelapa sawit yang kita tahu selama ini. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Salam geng selalu untuk geng semua.